Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Khairuddin, Fahruddin, Ustadz Fahruddin, maaf. Uh, Salam kenal Ustadz, nama saya Abdul Khalil. Saya dari Jakarta, walaupun Jakarta KW kata anak-anak. Yang saya ingin tanyakan seputar teori dari siapa tadi, Anthony Giddens sama yang sebelumnya itu. Nah, mereka terkesan memisahkan antara hukum yang memang aturan hukum sama realitas sosialnya itu, sehingga terkesan tadi dari pemaparannya Ustadz itu, kalaupun nanti antara aturan hukum dan realitas sosial ini terbentur gitu, seakan-akan yang dimenangkan itu ya aturan hukumnya, itu memang tuh harus tunduk ke aturan hukum. Ya aturan hukumnya gini, mau gimana lagi gitu kan tadi kan. Nah, terus titik temunya ini gimana? Masa ketika emang ada dua hal ini berbenturan gitu, apakah realitas sosialnya harus selalu tunduk sama hukum gitu? Apakah nggak bisa hukum ini berkompromi lah dengan realitas sosial tersebut? Nah, kalau kayak gini saya jadi mikir pada teori-teori seperti kaidah fikih itu, kayaknya daripada dua teori yang dihaturkan oleh Anthony Giddens dan sebelumnya itu, kayaknya mending kaidah fikih sekalian, karena kayak seperti di kaidah fikih itu, hukum itu masih mementingkan kepada realitas sosialnya, seperti kaidah la yunkaru tagoyurul ahkam bi tagoyurul azman atau al adah muhakamah seperti itu. Nah, jadi seperti apa? Apakah memang harus hukum yang di apa ya? Di ilzam gitu. Di apa? Realitas sosial yang tunduk kepada hukum, atau hukum ini bisa gitu berkompromi dengan realitas sosial tadi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan penanya kedua, masih dari Putra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, Kiai Fahruddin Faiz. Dari dua teori terakhir yang disebutkan tentang pendekatan sosial hukum, Kiai, mungkin yang menarik adalah pendekatan Anthony Giddens tentang strukturasi sosial. Dari teori ini kita bisa memahami perbedaan antara di dalam hukum fikih, ada perbedaan hukum antara jumhur fuqaha dengan ulama Imam Abu Hanifah dalam kasus Ihyaul Mawat, pengadaan tanah mudahnya. Jadi kalau ada tanah mati, kemudian ada orang ingin menghidupkannya, ingin menggunakannya. Kalau menurut jumhur fuqaha, dia selain menghidupkan tanah tidak harus mendapat izin dari hakim, dari pemerintah. Tapi kalau menurut Abu Hanifah, dia tidak cukup hanya dengan membabat tanah itu, akan tapi juga dengan izin dari pemerintah. Usut punya usut, perbedaan ini berangkat dari pemahaman hadis Nabi yang berbunyi man ahya ardon maitatan fahiyalahu. Barang siapa membabat suatu tanah, menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu miliknya dia. Kedua mazhab antara fuqaha, antara Syafi'iyah dan Hanafiyah ini berbeda pandangan melihat yang bersabda Nabi. Jadi Nabi itu oleh Syafi'iyah diklaim mengatakan man ahya ardon maitatan fahiyalahu itu sebagai sebagai pembawa syariat. Itu berarti orang yang mendapat legitimasi dari Tuhan. Sedangkan menurut Hanafiyah, Nabi mengucapkan hadis itu sebagai seorang pemimpin, seorang pemerintah. Berarti Nabi adalah orang yang memiliki dominasi politik di sana. Nah, dari sinilah memiliki perbedaan hukum. Namun kebingungannya ketika membaca teori yang atas, teorinya Malinowski, pertanyaannya di mana sebenarnya hukum Islam mengambil tempat? Sebab Kiai, ketika kita lihat corak hukum yang lain,
contohnya Sayyidina Umar ketika menentukan mustahikus zakat awalnya 8 ya. Itu ada satu yang dicoret, yakni mu'allafati qulubuhum, para yang pindah agama, yang baru pindah, para mu'allaf. Itu kalau secara logika yang quid juris, putusan hukum Sayyidina Umar tidak logis, soalnya ayatnya jelas ada wal mu'allafati qulubuhum, tapi beliau dalam satu literatur disebut pertimbangannya adalah akal budi juga. Pada masa itu Islam sudah kuat, tidak lagi membutuhkan dukungan dari umat baru, makanya dicoret wal mu'allafati qulubuhum. Di antara quid juris dan quid faksi ini, hukum Islam mengambil yang mana sebenarnya? Mungkin itu. Terima kasih. Penanya ketiga kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Fahrudin Faiz yang kami hormati. Saya dari M1 Marhala Ula atau Strata S1 ya, kalau di perguruan tinggi negeri. Nama saya Badur Rahman Zaki. Saya ingin bertanya ini Pak, tentang saya sedang semester terakhir, sedang ingin menggarap, istilahnya kalau di perguruan tinggi itu skripsi, tapi kalau di sini tuh namanya risalah. Jadi kami itu ingin menanyakan tentang sosiologi hukum, kaitannya dengan nanti bagaimana kita itu menyikapi pemutusan hukum itu sendiri. Misalnya gini, persoalan budaya yang ingin kita putuskan hukumnya itu seperti apa. Jadi kan kita kan sosiologi itu kan melihat konteks masyarakatnya juga, atau kalau dalam istilah usul fikihnya itu ada tahqiqul manat gitu. Kita harus teliti dulu konteksnya kayak apa. Nah, sementara terkadang di hukum positif atau perundang-undangan itu sudah sudah tertulis hukum positifnya seperti ini. Jadi apalagi dalam fikih itu sendiri kan masih banyak khilaf ulama gitu. Tapi di dalam hukum positif sendiri itu sudah tertulis begini hukumnya. Kita sebagai peneliti nantinya itu ingin memutuskan hukum itu berbeda dengan hukum positif yang sudah menjadi rujukan negara, tetapi masalahnya itu tidak sesuai dengan konteks. Atau kita mau menyalahi hukum itu sendiri, menyalahi hukum positif itu sendiri dengan dalil-dalil nanti yang ada dalam kitab-kitab ataupun ulama-ulama yang sudah menyebutkan di sana gitu. Jadi pertanyaan saya simpelnya, bagaimana kalau misalnya terjadi pertentangan persoalan budaya tetapi pingin dihukumi dengan teori tentang hukum tadi. Persoalan budaya kan tadi teori yang salah satu teorinya itu ada yang kalau budaya mengedepankan pemaknaan dulu. Sementara kalau hukum itu kan legitimasi dulu. Jadi kalau ada persoalan yang ingin dihukumi itu bagaimana? Apakah pakai yang hukum atau pakai yang budaya? Gitu Pak mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya berikan ke penanya Putri, mungkin terlebih dahulu bisa dijawab oleh Kiai Dr. Fahrudin Faiz terkait 3 penanya tadi. Yang saya kira ketiganya ini mirip-mirip pertanyaannya Kiai terkait dengan teori strukturasi sosial tadi. Bagaimana kalau seandainya tadi dijelaskan misalkan oleh penanya pertama, Holel, seakan-akan justru realita yang harus tunduk ke hukum, padahal kita yang orang hukum utamanya menginginkan sebaliknya gitu. Hukumlah yang seharusnya tunduk ke realita. Dan bukankah itu yang ingin dicapai oleh sosiologi hukum? Tetapi faktanya tadi dijelaskan justru sebaliknya. Kemudian juga dari penanya kedua, mirip-mirip terkait perbedaan dari jumhur fuqaha yang kalau mau menghidupkan
bumi, maksudnya di sini tidak ada tanah tanpa pemilik. Seumpamanya mau dimiliki, apakah harus dapat izin dari pemerintah? Kalau jumhur fuqaha tidak perlu, karena memandang bahwa Rasul pada saat itu sudah sebagai pemimpin yang sekaligus memberikan izin. Itu yang Abu Hanifah, Sementara yang Abu Hanifah tanpa kalau mau menghidupkan tanah, maksudnya mengurusi tanah, itu harus mendapatkan izin. Karena saat itu Nabi tidak dianggap sebagai pemimpin. Hanya izin dari Tuhan saja sebagai Rasul. Kemudian yang ketiga, mirip-mirip juga, singkatnya tadi di belakang, bagaimana menghukumi budaya. Apakah harus dengan yang struktur sosial tadi itu menggunakan yang hukum atau menggunakan yang budaya? Atau boleh jadi apakah mau menggunakan yang politik tadi itu dalam urutan-urutannya? Mungkin beliau bisa menjawab, dipersilahkan. Baik, saya jawab ringkas-ringkas saja ya, tiga-tiganya, biar tidak nabrak asar terlalu panjang. Jadi saya kira tiga-tiganya pertanyaannya setara. Jadi sama, semuanya berhubungan dengan tadi ya, teorinya bikin strukturasi. Atau teorinya Malinowski tadi tentang quid juris dan quid faksi. Pertama-tama begini, jadi teorinya Malinowski, teorinya Gibbon, ini teori sosial. Jadi basisnya itu fakta. Jadi bukan konsep ideal untuk diterapkan. Jadi beda ya. Jadi teori sosial itu, jadi dia ini hanya menunjukkan di tengah masyarakat, ini loh proses yang terjadi, yang berjalan. Nah, jadi itu makanya ada quid juris, ada quid faksi. Tadi misalnya pertanyaan pertama yang tadi tanya tentang fakta, kompromi hukum dan lain sebagainya ya, hukum dan realitas sosial. Hukum itu kan harus melibatkan realitas sosial, Pak. Tapi kok yang dari teorinya Gibbon dan teorinya Malinowski tadi kok rasanya kok tidak dilibatkan sosialnya, kok hukumnya jalan sendiri. Nah, faktanya di masyarakat begitu. Jadi idealnya fatwa hukum itu ya melibatkan pembacaan sosial. Nah ini idealnya begitu, kita kan punya teori macam-macam untuk kesana. Tapi dalam faktanya, fakta sosialnya hukum itu ya quid faksi tadi dan bagian hukum kalau di Gibbon tadi. Jadi kalau di masyarakat ya hukum itu ya yang menang duluan ya normanya. Kita mau seperti apa saja, orang akan mudah sekali menyalahkan kita kalau itu tidak cocok dengan normanya. Karena di tengah masyarakat faktanya yo yang penting norma hukumnya yang duluan. Kayak tadi ada nenek-nenek kok diputus bersalah, itu kan kita menyalahkan hakimnya sulit. Karena dia akan dengan sederhana jawab, lo memang buktinya dia mencuri ada, kelihatan jelas dan aturannya begitu. Kita menyalahkan dia tidak bisa. Makanya kan kita terus inginnya ya mbok geser lah, manusiawi lah, jangan itu. Berarti kan itu ganti ranah sekarang, tidak lagi hukum. Maksudnya ya mbok masuk ke budaya, kemanusiaan. Nah kalau kemanusiaan baru bisa bunyi yang aspek signifikasi yang sosial tadi, pemaknaan-pemaknaan baru tadi. Tapi kalau hukum ya tetap selalu legitimate. Hakim tidak akan bisa memutuskan suka-suka dia. Wah ini sebenarnya nenek ini salah, buktinya salah ini, tapi saya bebaskan saja deh. Tanpa konsideran sama sekali, tidak akan diterima. Itu bisa pengacara, pengacaranya yang berperkara, yang nuntut jaksanya itu bisa minta kasasi, minta banding. Kenapa? Oh ini mutus kok tidak pakai konsideran hukum. Jadi kalau di dunia hukum tetap yang nomor satu itu norma atau hukum yang sahnya, yang valid, yang diakui. Faktanya begitu. Nah, tapi Pak ini ada hukumnya begini. Tapi saya ingin agar ini diubah. Menurut saya tidak cocok. Iya, kita bisa masuk ke
lewat budaya tadi kita memberi makna-makna baru. Menurut saya ini loh Pak hukumnya yang pas. Tapi ini ranah budaya. Selama pikiran kita belum legitimate, ya tidak akan jalan. Dia akan jalan kalau sudah legitimate. Legitimate itu dianggap sah. Makanya tadi kan tidak sekedar awalnya apa kayak yang saya share ini ya. Jadi ini loh. Jadi kalau budaya kan makna dulu, baru L, baru legitimate. Jadi S dulu, pemaknaanmu dulu, dia akan laku kalau dia dianggap, oh ya maknamu benar legitimate. Baru D, dominan. Dominan itu orang banyak setuju itu, terus fatwa kita terus diadopsi, dipakai untuk selanjutnya. Itu jadi ada S, ada L, D. Kalau hukum itu L dulu, legitimate. Siapa yang legitimate, dia dominan. Kita debat dengan orang, meskipun kita tidak setuju, tapi dia punya aturan tentang yang dia putuskan, dia lebih dominan pasti. Jadi maknanya nanti ya diangkat dari yang resmi tadi. Faktanya begitu kalau di dunia sosial hukum itu. Apakah itu mempertimbangkan dunia sosial, budaya, kondisi psikologi, dan macam-macam, monggo saja. Dipertimbangkan atau tidak, monggo. Tapi keputusan yang diambil kalau itu hukum harus nyambung dengan norma yang resmi. Kalau tidak, sulit. Dia akan dominan. Jadi, kalau tidak, ya dia akan sulit. Jadi, diikuti orang banyak. Jadi mungkin ya jadi pikiran kita sendiri pada akhirnya. Beda dengan sekedar dunia budaya, pemikiran kita, Pak, ini loh argumen yang menurut saya cocok, yang ada di hukum itu menurut saya keliru. Nah ini tatarannya masih tataran budaya. Masih pikiran-pikiran kita. Mungkin orang akan setuju, kalau setuju dia masuk L, dia akan resmi. L itu ya lama-lama dia akan dominan. Makanya begitu masuk L itu dia bisa masuk ke hukum. Karena dianggap valid resmi ya, sekarang dia jadi norma. Tapi sebelum dia dianggap valid ya sebenarnya levelnya masih level budaya, masih S, pikiran-pikiran kita, signifikasi-signifikasi dari kita. Jadi sederhananya begitu. Ya termasuk tadi ihyaul mawad dan lain sebagainya. Ini teman-teman harus pintar membedakan. Ini quid juris atau quid faksinya. Quid juris itu ya ideal hukumnya. Oh idealnya begini, secara aturan begini. Tapi atau quid faksinya. Oh ya kita dunia sosialnya begini sih, situasinya begini sih dan lain sebagainya. Jadi itu intinya kita pahami dulu ini ya, gitu. Peta quid juris, quid faksi, kemudian ini ranah budaya, politik, apa hukum. Di ranah hukum ya berlaku hukum ini kalau versinya Gideon. Jadi secanggih apapun pikiran kita, kalau itu bukan aturan resmi, bukan norma resmi, ya kita akan kalah kalau di dunia hukum. Jadi harus mengikuti norma yang resmi di sana. Kuncinya di situ. Jadi pembedaan tadi tentang level-level prosesnya. Jadi tidak hanya L-nya legitimasinya, tapi juga dia akan jadi D, kemudian baru S. Nah, kalau di budaya S-nya dulu, baru L, baru D. Oke. Jadi saya kira itu sederhananya peta dari pemahaman tentang ranah sosiologi dari hukum tadi. Baiklah, itu tadi jawaban dari narasumber bahwa memang tidak setiap ideal yang hendak kita capai itu selalu berjalan dengan sejalan dengan fakta. Faktanya seperti itu di lapangan. Ini kita hanya berbicara idealnya begitu, tapi faktanya tidak. Mungkin yang bisa saya tangkap adalah bahwa banyaknya ilmu-ilmu yang kita pelajari pada akhirnya nanti itu hanya akan menjadikan kita bersikap menerima bahwa memang begitulah putusan hukumnya walaupun itu tidak sesuai dengan sosiologi yang sudah kita pelajari. Kita hanya tahu bahwa ada perbedaan di antara kita yang satu sama lainnya tidak bisa memaksakan. Baik, mungkin dilanjut terhadap pertanyaan yang dari Putri. Silahkan 3 penanya. Silahkan sebutkan nama,
alamat juga barangkali ada yang membutuhkan dari teman-teman putra. Terima kasih. Saya Horida Turisna ini dari tahun terakhir M2, mahasantri tahun terakhir. Tadi di presentasi Kiai dijelaskan tentang teori pendekatan sosiologi hukum dari Malinowski, yang mana itu ada dua pendekatan, yaitu quid juris dan quid faksi. Kemudian dari komponen-komponen quid juris dan quid faksi tersebut, saya menemukan bahwa terutama dari quid faksi, yang mana kebenarannya itu yang dipandang adalah faktual, kemudian proses, yakni yang diperhatikan adalah akal budi, begitu pula orientasi dan komponen kegunaan itu saya rasa agak mirip dengan tujuan yang ada dalam pendekatan, kalau dalam bahasa kami, makosid syariah. Entah apakah itu, pertanyaan saya sebenarnya, apakah itu sama atau ada perbedaan? Kalau ada perbedaan, perbedaannya di mana? Terima kasih. Lanjut kepada penanya kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amiratul Adiba dari semester 5 Marhala Ula, asalnya dari jadi gini Kiai, kan tadi di slide terakhir Kiai itu ada 4 jenis kebenaran, ada normatif, otoritarianistik, intersubjektif, dan common sense. Jadi pertanyaan saya, apakah kebenaran ini itu bersifat hierarki? Maksudnya ketika sudah tidak ditemukan kebenaran normatif baru berlanjut ke yang setelahnya dan seterusnya, atau setiap individu itu berhak memilih dia mau ngikut kebenaran yang mana. Nah, kalau memang berhak memilih, jadi bagaimana cara kita menyikapi seandainya ada orang yang dari sudut pandang berbeda itu menyalahkan kebenaran yang kita anggap benar. Kan setiap orang itu, setiap individu itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi sekian. Silakan dari penanya ketiga kalau ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari semester 5 Putri. Itu mengenai quid juris dan quid fakti, kiranya bagaimana untuk mempadu dua hal tersebut? Atau barangkali ada kalanya quid juris itu lebih utama daripada quid fakti? Dan kapan kiranya quid fakti itu lebih dimenangkan atau didahulukan daripada quid fakti? Terima kasih. Baiklah, ada 3 penanya tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah teori yang ditawarkan oleh Malinowski terkait juris tadi itu, yang ada 2, quid juris sama quid faksi, apakah itu sama dengan maqasidus syariah yang saat ini oleh teman-teman dipelajari? Kalau memang sama, persamaannya apa? Dan apakah itu berbeda, dan kalau berbeda perbedaannya apa? Ini mirip-mirip dengan ujian saya kira ya pertanyaannya. Kemudian yang kedua, apakah teori soal tataran kebenaran level sosial yang ada 4 tadi itu sifatnya hierarki atau tidak? Yang kalau seumpamanya kita menawarkan satu yang menurut kita benar, kemudian ditolak oleh orang lain yang menurut orang lain itu salah dan justru yang benar bukan itu. Apakah itu bersifat hierarki atau bersifat bagaimana? Dan yang ketiga, Kiai, bagaimana memadukan antara quid juris dan quid faksi, kalau memang itu bisa dipadukan, dan kalau bertentangan mana yang harus didahulukan? Mungkin hanya itu pertanyaannya.
kepada narasumber saya persilahkan. Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Ringkas saja. Yang pertama tadi tentang apakah quid faksi ini sama dengan makosid? Tentu saja tidak. Jadi quid juris, quid faksi ini semacam yang satu tentang norma hukum, yang satu tentang fakta hukum. Jadi fakta sosialnya hukum. Jadi yang satu hukum sehubungan dengan pakar hukum, praktisi hukum, norma hukum. Yang satu hukum yang berhubungan dengan masyarakatnya. Jadi itu tadi sudah saya jelaskan itu ya. Kalau makosid itu kan sebenarnya tujuan-tujuan dari norma hukum. Jadi yang itu mungkin tidak disebut langsung dalam normanya, tapi kalau kita jalankan itu bisa punya efek, antara lain makosid itu memang ada efek sosialnya. Nah, efek sosial dari makosid mungkin bisa nanti jadi sumber quid faksi. Jadi sumber kenyataan sosialnya hukum. Misalnya, setelah orang Islam itu sadar semua untuk zakat mal, akhirnya sekarang kita ini makmur. Ini kan efek sosial dari hukum. Tapi ini bukan itu yang dimaksud oleh quid faksi ini. Kalau quid faksi ini bagaimana sih hukum dalam kehidupan masyarakat? Yang itu kalau masyarakat itu kan fokusnya tidak pada aturannya. Tapi masyarakat punya persepsi sendiri tentang hukum sesuai hidup mereka sehari-hari. Seperti tadi loh, kita melihat keputusan terhadap nenek-nenek yang mencuri itu sangat tidak adil. Meskipun secara quid juris ya itu sudah adil, memang normanya begitu. Nah, itu bedanya quid juris dan quid faksi. Jadi ini semacam dua perspektif yang berbeda tentang hukum. Nah, sosiologi hukum itu membahas yang quid faksi ini. Dan itu tidak sama persis dengan makosid syariah. Makosid syariah itu mungkin nyambung dengan tadi ya, sociological jurisprudence, bukan sociology of law. Kalau sociological jurisprudence itu dimensi sosial hukum. Kayak kita kalau mau mutus sesuatu melihat situasi masyarakat dulu. Ini cocok enggak kondisinya dengan masyarakat kita hari ini. Ini namanya sociological jurisprudence. Tapi yang sociology of law itu sebenarnya melihat fakta sosial masyarakat sehubungan dengan hukum. Wow, umat Islam ini sejak syariah tambah ngamuan misalnya. Ini sociology of law. Sejak ada perda syariah sekarang tambah ndak rukun, tambah saling ancam-mengancam misalnya. Ini sociology of law. Jadi melihat fenomena masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Jadi yang pertama itu jadi tidak sama ya quid faksi dengan makosid. Yang kedua tadi dari Mbak siapa tadi yang tanya tentang 4 kebenaran sosial tadi, apakah hierarkis? Tidak. Jadi hierarkis kan berarti ranking, mana yang lebih tinggi, mana yang dianggap lebih rendah. Enggak. Ini sifatnya acak. Jadi kadang-kadang kita itu mengambil keputusan sesuai norma, kadang-kadang orang itu mengambil keputusan berdasarkan otoritas-otoritas, kadang-kadang orang itu menyepakati saja apa yang menurut dia baik, kadang-kadang ya jalan saja seperti selama ini jalan. Kita macam-macam dalam hidup sosial itu. Kalau teman-teman mau neliti misalnya, ini tindakan ini jenis kebenaran apa ya, itu nanti mungkin ketemu satu di antara 4 ini. Oh, ketika kita menyepakati libur padahal harusnya sekolah, ini namanya intersubjektif. Oh, ketika kita ikut saja dengan aturan lembaga kita, padahal harusnya kita tidak ikut, wong itu isinya malah melanggar aturan sekolah misalnya. Nah, itu namanya otoritarianistik. Jadi, yang ikut saja aturan dari pondok, dari itu namanya normatif. Sebenarnya ini tidak
enggak cocok dengan aturannya pondok, tapi Pak Yai ya yang nyuruh gimana. Itu otoritarianistik. Nah, kadang-kadang intersubjektif, kadang-kadang common sense. Jadi ini bukan sesuatu yang hierarkis, tidak ada yang ranking. Ini pertimbangannya fungsional. Jadi kapan dipakai, dalam kepentingan apa, itu kita sering ganti-ganti kebenaran yang kita pakai. Kadang kita pakai aturan, kadang kita pakai kesepakatan, kadang kita ikut otoritas, kadang kita jalan saja seperti biasa. Namanya common sense. Baik, yang terakhir tentang quid juris dan quid faksi tadi, mana yang harus dimenangkan? Ya idealnya, ini saya bilang idealnya ya, meskipun quid faksi itu bukan ideal tapi fakta. Ya idealnya dua-duanya jalan. Jadi pertimbangan hukum dengan pertimbangan sosial itu saling mendukung. Kalau versinya praktisi, pakar hukum, tentu saja quid juris yang dimenangkan. Jadi aturan dong. Hidup itu kalau mengandalkan aspirasi persepsinya masyarakat, nanti malah tidak karu-karuan. Iya kalau semuanya ngerti hukum, kalau banyak yang tidak ngerti hukum, nanti jadi kacau. Orang harusnya salah, malah minta dibenarkan saja. Pertimbangannya kemanusiaan. Gimana dengan, kayak di Jogja itu ada kelitih. Kelitih itu awal-awal anak-anak muda yang suka membaca orang tanpa alasan. Itu ya karena anak-anak muda dibebaskan saja. Begitu saja. Karena masyarakat itu anak kecil, itu anak muda. Tapi kan mungkin ada dialektika selanjutnya yang meskipun secara aturan mereka masih di bawah umur, tapi ya harus diproses juga, wong itu sudah kriminal. Nah idealnya begitu. Quid juris sama quid faksinya saling memberi masukan. Tapi ya hukum itu pertama-tama tentu saja adalah aturan yang harus ditegakkan. Jadi tentu saja quid juris ini pendekatan pertama, normanya. Baru setelah itu dilengkapi dengan berbagai perspektif yang lain. Tidak hanya sosiologi, tapi juga antropologi, tapi juga filsafat hukum, dan lain sebagainya. Baik, nah petanya Malinowski ini sebenarnya bukan untuk yang dimenangkan yang mana, tapi sebenarnya ini pemetaan terhadap fakta hukum. Jadi Malinowski membedakan tentang dunia hukum itu ada aspek quid juris, ada aspek quid faksi. Nah ini teori ini bisa kita pakai untuk membidik fenomena hukum. Pak, saya risalahnya ingin nulis tentang kasus ini. Yang itu dibedakan antara quid juris sama quid faksi. Misalnya dulu ada orang yang dituduh ngeracun temannya misalnya. Nah itu kan pertarungan antara norma aturan dengan suara publik. Kayak hari ini ada brigadir yang ditembak itu, yang tewas itu. Nah ada aturan normatifnya, ada suara masyarakat, quid faksinya, struktur sosialnya main. Nah ini kita bisa memetakan itu dengan ini. Oh kalau ini ikut aturan, undang-undang begini-begini. Oh kalau ini ya suara moral saja, kalau ini alamiah dan lain sebagainya. Jadi peta dari Malinowski ini ya mungkin intinya untuk kita mudah membaca fenomena hukum. Yang teman-teman pelajari selama ini di fikih, usul fikih itu kan kebanyakan kan sisi quid jurisnya. Nah mungkin pada saatnya nanti kita perkuat aspek quid faksinya. Sisi-sisi sosial, budaya, politik. Jangan dikira politik tidak main, politik juga mainnya banyak di dunia hukum. Padahal politik kan rumusnya beda dengan hukum. Kalau hukum legitimasi, kalau politik dominasi. Begitu politik ketemu hukum itu bisa bahaya. Jadi norma-norma yang harusnya ditegakkan bisa dilanggar begitu saja. Mungkin argumennya kemanusiaan atau apa, padahal isinya kepentingan. Baik, saya kira itu jawaban saya untuk 3 pertanyaan tadi. Monggo, saya kembalikan lagi. Terima kasih, tadi itu sudah dijelaskan oleh narasumber dengan sangat ringkas dan sangat jelas. Mungkin memang banyak fenomena yang terjadi di sekitar kita, terutama di dunia miskos. Misalkan
ada dulu pernah sempat viral juga seorang perempuan yang gara-gara membunuh ibunya dengan sadis, akhirnya dipenjara secara hukum, dan netizen banyak sekali yang tiba-tiba komen, duh kasihan ya padahal cantik. Jadi seakan-akan muka itu menentukan apakah orang itu jahat atau baik sesungguhnya. Kadang-kadang seperti itu. Itu saya kira lemah di dalam berpikir sosial. Oh ya, terkait sosial, saya jadi teringat dulu saya sempat nonton videonya beliau di YouTube. Kalau nggak keliru judulnya Berpikir Sosial. Teman-teman itu bisa dicari dan didengarkan. Di situ beliau sangat panjang lebar dan jelas menjelaskan terkait sosial. Ada yang saya ingat itu social thinking, ada social learning, ada social skill. Ada 3 itu yang saya sangat ingat sekali. Mungkin teman-teman bisa menontonnya. Tetapi jangan lupa yang paling penting adalah di subscribe, like, and share itu. Terima kasih, mungkin hanya itu seminar yang dapat teman-teman laksanakan bersama yang terhormat Kiai Dr. Fahrudin Faiz. Kurang lebihnya dari saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terakhir, marilah kita tutup seminar pada sore hari ini dengan pembacaan wal asri dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.